akan tercukupi kebutuhan kita. Dan jangan lupa protein, sumber lauknya tadi ya, boleh nabati maupun hewani. Jadi proporsi itu dipegang dulu. Bagaimana kita memposisikan makan kita di piring kita ini. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi bersama saya Salis dalam acara Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Apa kabar nih sahabat sehat Polkesma di rumah dimanapun berada? Kali ini masih dalam rangkaian World Diabetes Day. Masih ingat kan? Tanggal berapa ya bulan ini ya, bulan November ini. Oke, dalam rangkaian World Diabetes Day, Polkesma Talk akan menghadirkan beberapa topik-topik terkait diabetes mellitus. Dalam kali ini kita akan membahas topik mengenai diabetes mellitus yang akan difokuskan bagaimana sih kita mencegah diabetes mellitus ini yang diawali dengan pola makan dan bagaimana tubuh ideal itu sehingga kita terhindar dari yang namanya diabetes mellitus. Nah, kali ini Polkesma Talk akan membahas dengan topik jaga pola makan, cegah diabetes dan capai tubuh ideal. Nah, kali ini kita akan mendapatkan informasi yang akurat ya, akan kita menghadirkan narasumber kita pada episode kali ini, yaitu seorang yang sudah kompeten, sudah pakar di bidangnya, beliau dari Universitas Brawijaya. Kita sapa Profesor Dian Handayani, SKM MKes PhD. Apa kabar Prof Dian? Alhamdulillah, baik. Sehat Salis, Prof? Apa kabar? Alhamdulillah. Apa nih kesibukannya Prof Dian sekarang? Bagaimana? Kesibukan Prof Dian sekarang apa nih? Ya, kalau kesibukan ya pastinya lumayan sibuk ya. Iya, nih alhamdulillah ya teman-teman bisa bertemu dengan Prof Dian. Sebagai dosen yang mengajar di program studi ilmu gizi di Departemen Gizi. Di tahun 2022 ini saya dipercaya menjadi dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Brawijaya. Ya, dekan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Terima kasih sebelumnya Prof Dian sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada kegiatan Polkesma Talk episode kali ini. Baik Prof Dian, kita berbincang-bincang santai ya Prof ya. Dan seperti sahabat sehat Polkesma yang sudah diketahui bahwa Prof Dian ini cukup kompeten, cukup intens untuk menekuni yang berhubungan dengan diabetes mellitus, begitu ya Prof ya. Seperti topik kita pada episode kali ini, tubuh ideal, capai tubuh ideal, jaga pola makan dan hindari diabetes mellitus. Nah, kira-kira nih menurut Prof Dian, mana sih Prof yang harus didahulukan ya Prof ya? Kita jaga pola makan dulu atau capai tubuh ideal dulu, khususnya dalam mencegah kejadian diabetes mellitus ini Prof? Oke, terima kasih Bu Salis ya. Jadi dalam konteks orang diabetes mellitus, ini mencegah atau sudah diabetes nih? Nah, mungkin mencegah dulu ya Prof ya. Bagaimana sih mencegah dulu ya? Oke, kalau mencegah maka kita harus fokus pada capaian tubuh ideal kita dulu. Nah, sebenarnya sih ya tidak ada nomor 1, nomor 2 ya. Ini saling sinergi kaitannya. Kita bisa mencapai tubuh ideal itu dengan menjaga pola makan yang benar. Nah, mencapai tubuh ideal dengan pola makan yang benar, iya. Iya, karena kalau fokusnya hanya mencapai tubuh ideal saja, kemudian tidak benar pola makannya, orang bisa saja berat badannya bagus gitu misalnya ya, tetapi pola makannya kurang tepat. Nah, akhirnya akan menimbulkan gangguan metabolisme yang lain yang kita kenal juga dengan gangguan sindroma metabolik, di mana kalau orang yang tidak menjaga pola makan, tidak menjaga pola healthy lifestyle-nya, gejala-gejala sindroma metabolik itu bisa muncul meskipun orang itu bertubuh ideal. Nah, untuk mencapai tubuh ideal memang sebaiknya dengan pola makan yang benar juga. Jadi nampaknya ini suatu hal yang kita bisa katakan mana ayam, mana telur. Ya. Tapi pada prinsipnya menjaga pola makan yang baik itu tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan, bonusnya tubuh kita menjadi berproporsi ideal, seperti itu. Oke, berarti kata kuncinya di pola makan dulu ya Prof ya?
Menjaga Ya, pola pola makan. makannya yang Oke, baik. menjaga pola Ya, makan yang baik. Nah, mungkin bisa sedikit diinfokan di sini buat sahabat sehat Polkesma untuk Prof Dian ya, untuk pola makan yang baik. Nah, sekarang kan kita kadang belajarnya tuh banyak ya Prof ya, nggak harus maksudnya gini, orang-orang kadang mendapatkan info itu dari manapun. Nah, mungkin bisa disampaikan di sini sebenarnya pola makan yang baik itu yang seperti apa, khususnya di sini untuk menghindari yang namanya diabetes mellitus itu Prof. oke. Jadi kita mengenal istilah gizi seimbang ya. Ya. Pola makan yang baik sebenarnya berawal dari sana. Oke. Nah, gizi seimbang artinya begini, pola makan kita harus memunculkan proporsi gizi yang seimbang, di mana Oke. tubuh kita itu perlu yang namanya makronutrien yang balance. Ya. Ya, setiap makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak itu punya fungsi masing-masing. Oh ya. Nah, kita harus memastikan makanan kita harus baik. Ya. Pola makan yang baik itu harus mengakomodir keseimbangan ketiga makronutrien tersebut. Oke. Dan tidak lupa mikronutrien harus mengikuti. Nah, untuk proporsi makronutrien yang seimbang ini, jangan kita terlalu takut misalnya tidak usah karbohidrat. Ya. Nah, karbohidratnya dihilangkan. Ya. Padahal tubuh kita memerlukan keberadaan karbohidrat tersebut. Nah. Atau jangan pilih lemak sama sekali, lemaknya hindari saja 0. Itu juga hal yang kurang tepat. Karena beberapa zat gizi membutuhkan keberadaan lemak ini supaya bisa dimetabolisme di dalam tubuh kita. Hal yang sama juga dengan protein, sehingga harus ideal. Nah, idealnya itu berapa, balance-nya itu berapa. Kita punya range, Bu Salis. Kalau range-nya untuk pola makan yang baik adalah karbohidrat itu bisa mencapai 40 sampai 60%. 40 sampai 60%. Nah, kemudian kalau protein bisa 15 sampai 20%. Kemudian kalau lemak sebaiknya tidak lebih dari 30%. Nah, persen-persen ini sebenarnya untuk mudahnya kalau masyarakat awam mungkin sudah sering lihat ya piring gizi seimbang. Piring gizi seimbang. Nah, di situ kalau tatanannya karbohidrat itu 1/4 sampai maksimal 1/4 lebih sedikit. Ya. Nah, kemudian sayur dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan karbohidrat. Kemudian ada proporsi lauk. Insya Allah itu sudah gambaran dari pola makan sehat bergizi seimbang. Gitu, Bu Salis. Jadi proporsinya itu ya Prof ya juga yang penting ya Prof ya. Dan itu harus mulai dari dini ya Prof ya untuk menjaga pola makan yang sehat itu ya Prof ya. Atau mungkin khususnya untuk pencegah diabetes ini, Prof? Betul, Bu Salis. Jadi tadi kalau saya berbicara komposisi makro, sebenarnya yang tidak kalah pentingnya itu adalah energinya juga harus seimbang dengan apa yang kita butuhkan, Bu Salis. Baik. Energi itu istilahnya jumlah dari ketiga makronutrien ini tadi. Kita itu kan ibaratnya kayak mesin begitu ya, kendaraan lah. Kendaraan tubuh kita itu perlu bahan bakar. Kalau di mobil itu tangki bahan bakar itu kan pasti spesifik. Mungkin kalau mobil kecil kapasitasnya 20, mobil besar kapasitas mungkin 50 liter. Itu sebenarnya sama dengan kita. Pada saat kita mengkonsumsi makanan yang harusnya kebutuhan kita itu hanya 20, mengkonsumsinya mencapai 30, tubuh akan menabung kelebihannya itu menjadi simpanan lemak yang disebut dengan adipose tissue. Nah, kapan ini mulai kita terapkan? Seharusnya sejak kanak-kanak. Sejak anak-anak itu kita pantau. Nah, anak-anak itu ya tidak usah rumit memantaunya, misalnya makannya harus ditimbang. Tidak seperti itu. Kita lihat saja bagaimana pertumbuhan anak-anak kita. Kalau misalnya dia nampak, kalau anak-anak kan kita ukurnya dengan berat badan per umur, tinggi badan per umur, seperti itu ya, kita sesuaikan dengan usianya. Kalau dia tampak obes atau gemuk, nah itu mungkin kita sebagai orang tua perlu diskusi dengan ahli gizi. Ditanyakan, anak saya kebutuhan makannya seberapa supaya si ibu itu bisa menyediakan makan dengan tepat sesuai kebutuhan anak. Dan aktivitas juga perlu seperti itu. Jadi mulai kapan ya? Mulai sejak dini, karena obesitas anak-anak itu biasanya akan berlanjut pada saat dewasa. Seperti itu, Bu Salis. Iya. Dan sekarang begini ya, Prof ya, kadang akhir-akhir ini juga banyak kita dengar
remaja-remaja bahkan mungkin yang masih anak sekolah SD atau SMP itu terkena diabetes gitu dok ya. Bahkan ada beberapa kejadian itu meninggal karena memang ternyata diketahui gula darahnya tinggi. Nah ternyata itu bisa terjadi ya Prof ya, dan itu berarti juga berhubungan dengan pola makannya gitu ya Prof ya? Begini Bu Salis, Ya. jadi pada dasarnya kita harus mengenali dulu diabetes itu ada dua macam. Iya. Oke. Ya, dua macam untuk mudahnya ya. Iya. Diabetes yang tipe 1 dan diabetes tipe 2. Sebenarnya ada tipe lainnya. Coba kita fokus dulu tipe 1 dan tipe lainnya. Iya. Diabetes tipe 1 ini adalah diabetes yang disebabkan karena sel beta pankreasnya itu sudah tidak berfungsi. Oke. Artinya apa? Ini bisa terjadi mulai sejak masa kanak-kanak. Oh, mulai masa kanak-kanak. Sedangkan kalau diabetes, betul. Sedangkan kalau diabetes tipe 2 Ya. itu adalah diabetes yang muncul di atas usia 40 tahun yang biasanya disebabkan karena faktor tadi kegemukan dan sebagainya. Lifestyle Nah, sekarang bisa kita ya. lihat. Betul. Ya. Kita lihat anak kecil ini sudah kena diabetes mellitus di usia 9 tahun misalnya. Itu bisa jadi dia DM tipe 1, bukan karena semata-mata faktor gemuk begitu. Tetapi ada anak yang kecil gemuk, remaja gemuk, gitu ya. Kemudian pada saat dia memasuki usia dewasa, di awal-awal usia 40, gitu dia muncul DM-nya, diabetesnya. Itu disebabkan karena proses obesitasnya dia itu mengakibatkan terjadinya peningkatan, salah satunya ya Mbak Salis ya, secara teori, lemak adiposanya itu meningkat. Nah, apa sih lemak adipos itu? Adipos tissue ya, jaringan adiposa itu dia adalah jaringan tubuh kita yang akan terbentuk kalau kita secara rutin atau secara terus-menerus mengkonsumsi makanan yang berlebih tadi. Jadi yang saya ceritakan kita butuhnya 20, makan 30, gampangnya begitu. Tumpukan lemak ini merupakan jaringan aktif ya, secara teori nih ya. Dia akan mengeluarkan berbagai macam istilahnya protein yang merupakan sinyal adanya radang dalam tubuh kita. Mudahnya itu begitu. Nah, radangan ini salah satunya berakibat mempengaruhi kerja dari insulin yang merupakan hormon yang akan membantu absorpsi karbohidrat. Sehingga mudahnya ya begini, orang yang gemuk terus-menerus, adipose tissue-nya itu banyak, adipose tissue akan memproduksi berbagai macam protein keradangan yang mengganggu kerja insulin. Pada saat insulin ini kerjanya terganggu, itulah namanya resistensi insulin. Insulin ini fungsinya mudahnya seperti kunci yang membawa masuk glukosa di dalam sel. Pada saat kunci ini tidak tersedia dalam jumlah cukup, akhirnya makanan yang kalau kita makan kan zat gizi itu salah satunya akan dirubah menjadi glukosa, dia akan beredar dalam darah kita. Itulah yang kita sebut dengan diabetes. Seperti itu Mbak Salis. Jadi memang berkaitan ya Prof Dian ya, kalau tubuh ideal dengan diabetes tadi karena dihubungkan dengan yang tadi disampaikan Prof Dian, kalau kita posisi gemuk terus menerus otomatis yang lemak adiposnya tadi kan akan semakin menghambat masuknya kerja insulin tadi ya Prof ya. Jadi memang apalagi adipos akan mempengaruhi kerja insulin. Iya, kalau misalnya tadi disampaikan anak usia 9 tahun berarti kan dia DM tipe 1. Berarti kan istilahnya dia sudah ada riwayat ya, sudah ada menyandang DM, kalau tidak didukung dengan pola makan yang sehat akan memperparah berarti Prof ya. Ya, jadi begini. Kata parah dalam diabetes mellitus itu lebih mengarah kadar glukosa yang tidak terkontrol. Kadar gitu glukosa ya, tidak terkontrol. Oke, ya. Nah, pada saat kadar glukosa si anak tidak terkontrol, maka ini akan sangat membahayakan seluruh organ di dalam tubuhnya. Yang nantinya diabetes ini akan memicu terjadinya komplikasi, misalnya gangguan fungsi ginjal yang seringkali kita dengar pada diabetes. Kemudian mata menjadi lebih rabun ya, karena adanya glukoma atau glukosanya tinggi sehingga mempengaruhi saraf di mata. Nah, untuk anak-anak yang sudah terdeteksi diabetes mellitus, biasanya pendekatan pengobatannya itu dia harus suntik insulin secara rutin, harus suntik. Dan makannya itu memang harus bisa diatur dengan
baik. Oke. Biasanya malah mereka ini cenderung kurus kalau tidak hati-hati. Oh, Kenapa cenderung begitu? kurus, Karena pada saat dia disuntik insulin, gula darah yang kadang tidak terkontrol ya, Iya. pada waktu glukosa tidak terkontrol itu glukosa darah yang tinggi juga akan mengakibatkan tubuh kita tuh tidak memperoleh zat gizi secara cukup. Begitu kan? Oh, iya, Karena iya, iya. insulinnya tidak ada, Tidak tidak bisa ada. membantu masuk ke dalam tubuh kita glukosa sebagai sumber energi. Oke. Nah, padahal anak-anak ini dalam periode tubuh kembang. Iya. Nah, itulah sebabnya untuk anak yang dengan diabetes mellitus malah seringnya itu tidak gemuk. Oh, Dia iya. lebih sering kali kurus. Lebih Nah, kurus. concern kita sekarang ini kalau untuk anak-anak yang sehat, kita jaga yang sehat ya, Iya. supaya badannya tidak cenderung gemuk, Iya. yang nantinya akan memicu diabetes tipe 2 di usia dewasa nanti. Mungkin begitu ya Mbak Salis ya. Jadi Jelas kita bedakan sekali. antara DM tipe 1 dan DM tipe 2. Oke, ya. Detail sekali ya penjelasan dari Prof. Dian ini bagaimana sih kejadian diabetes mellitus yang khususnya juga pada anak yang akhir-akhir ini memang sering kita temui. Nah, tadi kan Prof. Dian juga udah menyampaikan bahwa memang harus dijaga gitu ya kondisi badannya harus dijaga, tubuhnya ini harus dijaga biar jangan sampai tambah gemuk istilahnya begitu ya Prof ya. Nah, kadang sekarang bagaimana sih sebenarnya kita mengetahui Prof ya tubuh kita itu sudah ideal belum sih? Saya segini tuh apalagi kan sekarang kayak remaja sekarang kan istilahnya takut gemuk juga ya. Sebenarnya itu Betul. itu justru berefek bagus atau justru berefek kurang bagus begitu ya Prof ya, khususnya untuk berhubungan dengan penyakit DM ini. Bagaimana kita bisa mengetahui oh tubuh saya ini sudah ideal loh. Kamu kok gemuk sih, kamu kurus loh. Enggak, saya sudah enak kok badannya bahkan. Bagaimana Prof? Kira-kira kita bisa tahu tubuh kita itu sudah ideal atau belum? Ya. Baik. Jadi begini Bu Salis, untuk mengetahui tubuh kita ideal itu salah satu cara yang mudah, murah ya, istilahnya bisa kita kerjakan di rumah, yaitu dengan menilai indeks massa tubuh kita. Indeks massa tubuh. Ada beberapa cara ya, Ya. saya sebutkan yang bisa dikerjakan ini paling enggak boleh. 3 lah ya. Ya. Dua yang bisa dikerjakan tanpa alat bantu spesifik. Yang pertama adalah indeks massa tubuh, Ya. kemudian yang kedua adalah lingkar perut. Indeks massa tubuh, lingkar perut. Ini adalah representatif apakah kita ini gemuk atau tidak. Oh. Ya, ini untuk orang normal, bukan atlet, bukan olahragawan ya. Jadi olahraga normal, bukan orang yang memang rutin menjadi seorang atlet, bisa pakai panduan ini, indeks massa tubuh dan lingkar perut. Indeks massa tubuh itu menghitungnya mudah saja. Kita hitung berat badan kita dalam kilogram, dibagi tinggi badan dalam satuan meter. Jadi misalnya tinggi kita 160 maka 1,6 kuadrat. Nilai itulah nilai berat badan per tinggi badan dalam meter kuadrat menjadi nilai indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini untuk idealnya kita mengacu untuk standar Asia ya. Yang sehat adalah 18,5 sampai 24,9 ya. 22,9 untuk klasifikasi orang Indonesia. Kita bisa pakai itu ya. Normal 18. Sebentar, ini ada beberapa sebenarnya ya. Kita kalau mau pakai mungkin yang mudah diingat untuk orang Indonesia saja ya. Orang Indonesia. 18,5 sampai 25. Maaf Mbak Sampai Salis, 25. itu normal. Nah, harusnya range-nya itu pada saat misalnya diukur 25,1 aja. Itu artinya kita sudah overweight Mbak Salis. Oh, 0,1 aja ya Prof ya? 26, ya. 26, 27 itu sudah kita katakan overweight. Dan pada saat lebih dari 27, maka kita sudah dikatakan obesitas. Nah, ini yang sudah mulai warning Mbak Salis. Kalau orang dewasa sudah diukur, waduh saya sudah 26 ini. Nah, itu sudah mulai aware dengan pola makan. Makan sesuai kebutuhan. Supaya tahu berapa kebutuhannya, ayo datang ke dietitian, mungkin di Polkesma punya tempat konsultasi, atau juga kita bisa melihat dengan mudah sekarang banyak ya gadget aplikasi-aplikasi yang untuk melihat berapa kebutuhan kita. Cuman kadang masyarakat awam itu mungkin kesulitan, misalnya sudah ketemu nih 1.500 dia untuk yang gitu. makan bagus 1.500 seperti apa? Nah, itu perlu
ya perlu ayo datang ke dietitian atau nutritionist yang bisa menerjemahkan lebih detail. Nah, nanti dari situ sudah 25, makan sudah ditotal, sudah diatur, imbangi dengan olahraga. Fisik ya, aktivitas fisik ya, Prof. Olahraga itu banyak fungsinya. Selain membakar cadangan lemak yang sudah ada dalam tubuh kita yang mungkin sekarang sudah 26, itu juga berfungsi untuk mengaktifkan kinerja insulin dan glukosa bisa masuk ke sel tanpa insulin kalau kita beraktivitas dengan baik, dengan berolahraga. Nah, jadi olahraga paling tidak sehari itu 30 menit lah. Minimal 30 menit ya. Ya, minimal 30 menit lah ya. Olahraga 30 menit, jalan kaki saja yang gampang saja. Asal gerak ya, pokoknya bergerak fisiknya ya, Prof ya. Ya, beraktivitas. Atau ada juga yang bilang 10.000 langkah. 10.000 langkah. Wah, ini sekarang itu kan banyak sekali ya smartwatch atau mau pakai HP dipegang, ada aplikasi. Kita tuh sudah sangat terbantu dengan teknologi. Tinggal kita mau kitanya gitu, ya, Prof. Iya. Betul. Jadi tadi ya, kalau mau tahu kita gemuk atau enggak, yang pertama dari IMT. Kemudian ada satu lagi yang bisa kita pakai lingkar perut. Lingkar perut, ya. Gimana nih, Prof? Tuh, jadi yang diukur itu pas kita berdiri, jangan tahan napas ngukurnya ya. Oh, nggak boleh tahan nafas ya, Prof ya? Nanti dikepes-kepesin perutnya ya. Nah, di puncak perut itu ya, yang pas di pusar itu ya, itu kita ukur dengan Medline ya, mungkin punya Medline di rumah yang biasa buat mengukur kain tuh boleh lah. Kalau perempuan sebaiknya kurang dari 80. Kurang dari kalau 80 laki-laki sebaiknya kurang dari 90 cm. Itu dulu deh. Kalau dilihat kira-kira itu melebihi standar normal, ayo mulai beraktivitas dan berolahraga. Jadi itu paling mudah ya, Prof Dian ya. Bagaimana? Paling mudah ya kita untuk mendeteksi warning sendiri ya, Prof ya. Lingkar perut tadi ya. 2 itu saja kan. Kalau tinggi badan kita bisa lah ya lihat dengan diukur, kemudian dilihat pakai bagusnya sih pakai mikrotoa. Kalau nggak ada pakai meteran aja pasti kebanyakan orang punya. Ya. Dilihat kalau sudah 25, 26, waduh ini saya udah masuk gemuk nih, apa yang akan saya kerjakan seperti itu. Ya, jadi sahabat Sehat Polkesma di sini mulai ini ya cek lingkar perut. Jadi tadi disampaikan Prof lingkar perut dan IMT sama IMT tadi ya. Pertama lingkar perut dulu deh, kita ukur berapa sih lingkar perut kita dari pusar sini ya. Jadi tadi yang perempuan warningnya di bawah 80. Ingat-ingat ya, kalau laki-laki 90 begitu Prof ya. Setelah itu lihat IMT-nya. Jadi bisa tahu deh, oh saya sudah ideal belum sih gitu ya. Oke, penjelasannya detail ya teman-teman sahabat Polkesma di sini. Nah, baik Prof Dian, kita lanjut untuk yang berpengaruh dengan diabetes tadi ya Prof ya. Kira-kira tadi kan sudah disampaikan Prof Dian panjang lebar, berarti kita harus jaga porsi makan, kemudian tadi harus ada unsur karbohidrat, protein, lemak, bahkan kita tidak boleh menghindari sama sekali gitu ya Prof ya. Mungkin ada nggak Prof kira-kira untuk diabetes ini, kira-kira apa yang paling perlu harus diperhatikan? Mungkin makanan apa atau mungkin dari komposisi zat gizi apa yang paling harus diperhatikan biar kita istilahnya kalau kita over makan itu atau kita kurang makan itu bisa nanti diabetes seperti itu. Yang mungkin bisa di sini dipelajari oleh teman-teman di sini kira-kira apa Prof? Yang harus kita perhatikan. Jadi pertama saya akan fokuskan menata piring kita tadi. Ya. Jadi piring kita tadi maksimal 1/4 atau 1/4 lebih sedikit itu sumber karbohidrat harus ada. 1/4. Kemudian jangan dilupakan sayur dan buah ya. Sayur dan buah itu harus dikonsumsi. Kenapa? Karena sayur dan buah itu sumber serat, sumber vitamin dan mineral yang tidak ada di makanan lain. Jadi harus ada itu. Ya, kita tidak perlu suplemen yang bermacam-macam. Selama kita mengkonsumsi sayur dan buah itu akan tercukupi kebutuhan kita. Dan jangan lupa protein, sumber lauknya tadi ya, boleh nabati maupun hewani. Jadi proporsi itu dipegang dulu. Bagaimana kita memposisikan makan kita di piring kita ini. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan pilihan-pilihan makanan yang recommended untuk orang supaya lebih sehat. Nah, saya alhamdulillah
sempat melakukan penelitian dengan Iya. seorang dokter yang dari Polkesma juga, Bu Eti ya. Oke, Beliau iya, iya. meneliti tentang beras coklat. Iya. Salah satu poin penting dari beras coklat, sebenarnya beras coklat itu bukan beras seperti beras hitam, beras Iya. merah, bukan ya. Iya. Brown rice itu lebih ke arah beras yang tidak dipoles, Tidak Bu dipoles. Salis. Iya. Siap. Ya, artinya beras tumbuk ya, Iya. beras yang masih Original. seratnya Masih itu sangat tinggi. Oke, Nah, ya. selain serat yang tinggi, ternyata di lapisan luar beras coklat ini sangat tinggi magnesium. Magnesium ini bagus sekali perannya terhadap metabolisme lemak supaya tidak terjadi timbunan yang berlebihan dan kerja terhadap insulin. Jadi ini bisa dipilih Bisa jadi dipilih. alternatif sumber karbohidrat tidak hanya beras putih. Ya. Sekali waktu pilih beras coklat. Ini yang Seperti itu. recommended tadi ya, Prof ya? Yang Betul. recommended tadi ya. Jadi sebenarnya orang diabetes, orang normal itu sebenarnya kebutuhannya tidak terlalu berbeda ya. Jadi isi piringnya sebaiknya beragam seperti itu. Beragam, Cuman ya. kalau diabetes memang harus lebih ketat lagi, jangan sampai tidak balance karena khawatirnya nanti kalau berlebih akan semakin gemuk seperti itu ya. Iya. Kalau lemaknya terlalu berlebih juga akan mempengaruhi profil lipidnya seperti itu. Nah, jadi tadi ya piring isinya yang dibuat beragam seperti itu, kemudian pilihannya alternatif karbohidrat bisa pakai beras coklat, sangat recommended untuk orang diabetes dan obesitas. Kemudian untuk sayur buah, saya kira semua sayur buah itu bagus, yang penting berwarna-warni karena itu akan kaya dengan antioksidan. Kemudian untuk pilihan lauknya hindari yang berlemak tinggi. Jadi kalau boleh sih sekali waktu makan ayam lengkap yang berkulit gitu ya, digoreng. Nah, tapi jangan sering-sering. Nah, itu yang dipilih adalah yang tanpa lemak seperti itu. Pilih sate boleh, tapi sate yang sekali waktu berlemak boleh, tapi tidak boleh terus-menerus. Kembali ke sate yang lean ya, yang apa istilahnya tanpa lemak seperti itu. Ya, jadi kemudian mulai dikurangin ya snack-snack yang digoreng-goreng seperti itu. Karena sekali lagi kadang-kadang kita itu makan sudah sedikit, maksudnya sudah tertata bagus. Kita lupa dengan makanan-makanan selingan yang mencuri energi, mencuri kalori. Betul. Nah, akhirnya surplus lagi kan, Bu Salis ya. Sudah ditata tadi di piringnya udah oke ya Bu ya, ternyata udah bagus dari ya, snack-snacknya ini ya. Nah, ya seperti itu. Saya kira sih itu saja untuk kita supaya hidup sehat. Sekali lagi piringnya isinya ditata, kemudian pilih bahan makanan yang bagus, misalnya seperti beras coklat tadi boleh dijadikan pilihan, kemudian sayur dan buah jangan sampai dilupakan. Seperti itu. Nah, bagi orang diabetes ini Prof Dian ya, kalau dia sudah terdeteksi diabetes, berarti kan pola makannya pasti harus terjaga, dan itu kira-kira untuk diterapkan itu selama dia seumur hidup atau mungkin pada saat gejala muncul atau mungkin pada saat gula darahnya meningkat, khususnya mungkin bagi remaja-remaja yang sudah istilahnya sudah sejak awal terkena diabetes kan istilahnya dia juga masih umurnya masih ini ya, masih usia dini begitu. Kira-kira untuk pola makan seperti ini harus selamanya atau pada saat gejala muncul begitu, Prof? Saran saya, makan sehat itu menjadi bagian dari gaya hidup kita. Gaya hidup, ya. Kalau misalnya break sekali waktu begitu ya, nggak ketemu sayur, sedang pergi gitu ya, kan kadang kita nggak ketemu sayur, jadi makan seadanya gitu ya. Boleh break 1 kali, 2 kali itu boleh. Tetapi untuk kita supaya tubuh kita tuh tetap sehat, kemudian kadar lemak kita juga terkontrol ya, gula darahnya terkontrol, sebaiknya makan yang sehat itu tetap dijalankan pada orang diabetes. Orang diabetes itu sebenarnya tidak perlu dikatakan orang sakit ya. Mereka itu tanpa gejala sebenarnya, tanpa gejala. Akan menjadi bermasalah kalau glukosa darahnya tinggi. Nah, glukosa darah tinggi itu 4 pilar pada orang diabetes harus dijalankan. Tidak hanya makan teratur, minum obatnya juga harus teratur, olahraga juga harus dijalankan, dan selalu kontrol gula darah secara berkala seperti itu. Kadang kan orang kalau misalnya cuman gimana? Kadang kan orang melihat
bagaimana cara melihat orang diabetes kadang kan kayak semacam tersiksa makannya gitu, padahal kan seharusnya nggak seperti itu ya Prof Dian ya, mungkin Tidak seperti iya, itu, padahal tidak seperti tadi seperti itu. disampaikan Prof Dian kan masih harus tetap makan sayur, buah, seratnya masih tetap, kemudian pilihan lemaknya pun masih bisa diantisipasi, makanan-makanan yang menghindari lemak banyak, seperti itu ya Prof ya. Jadi, kira-kira, bagaimana biar nanti, makannya tetap enjoy, tetap menikmati sampai tidak ada kesan, Ya. aduh tersiksa begitu, Prof Dian? Itu kalau menurut saya kata kuncinya adalah pemahaman terkait kata diet itu sendiri, Bu Oke, Salis. ya. Diet itu sebenarnya bukan pantangan atau melarang ini itu yang Oh, tidak bukan ada pantangan. dasar ilmiahnya. Iya, betul. Ya, jadi diet itu bukan itu. Diet itu adalah mengatur makanan Mengatur. sesuai kebutuhan kita. Oke. Sebagai seorang tenaga kesehatan, ahli gizi di sini ya, Iya. mau nutrisionis, mau dietitian, Iya. pada saat akan mendesainkan diet pada seorang pasien, Iya. akan mengaturkan diet pada seorang pasien, Iya. dia akan melihat semua data pasien tersebut. Oke. Kalau data pasien itu sudah terlihat glukosa darahnya tinggi, kemudian profil lipid itu seperti kolesterol, trigliserid, LDL-nya tinggi, ya tentu kita akan mengaturkan makanannya supaya dibatasin dulu yang makanan berlemak-berlemak untuk kebaikan dari pasien tersebut, kita atur. Jadi bukan ya, Prof, ibu nggak ya? boleh makan, ibu nggak boleh makan gorengan. Semua saya kira juga makan gorengan terlalu banyak juga nggak baik. Betul. Nah, pada saat penyampaian itu kita sebagai tenaga kesehatan harus menyampaikan yang mudah diingat pasien tapi tidak menakutkan untuk pasien. Jadi misalnya orang diabetes boleh nggak sih makan nasi? Ibu boleh makan nasi karena nasi itu sumber karbohidrat. Hanya ikut dengan jumlah yang saya tetapkan. Kenapa kok harus dibatasin ya? Bukan dibatasi, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya ibu supaya nggak berlebihan. Pada orang normal kelebihan itu mungkin 1-2 hari atau 1-2 bulan nggak masalah. Tapi pada orang diabetes sangat signifikan. Pada saat lebih glukosa darahnya akan naik seperti itu. Jadi cara penyampaian kita dan pemahaman pasien orang diabetes itu harus diperbaiki sehingga kita bisa nyaman menyampaikan edukasi dan orang diabetes juga enjoy. Oh, saya memang harus ngatur makanan sehat sepanjang hidup saya karena saya mau sehat sampai akhir hayat saya, kan gitu kan? Oke, ya betul. Gitu. Waduh, menarik sekali ya sahabat Sehat Polkesma, di sini perbincangan kita dan Prof Dian menjelaskan cukup detail dan runtun sekali ya apa yang harus kita siapkan, dan bagi yang sudah terkena diabetes apa yang harus dilakukan. Itu tadi sudah banyak statement dari beliau. Prof Dian, mohon maaf mungkin ini juga karena keterbatasan waktu ya, mungkin sebelum kita akhiri saya rasa kita perlu closing statement nih dari Prof Dian. Bagaimana sih sebenarnya kita menjaga pola makan, bagaimana cara mencapai tubuh ideal, dan utamanya bagaimana agar kita tidak menambah jumlah kasus diabetes yang ada ini, Prof. Monggo Prof Dian. Ya. Terima kasih Bu Salis. Jadi Bapak Ibu semuanya pendengar Polkesma Talk, yang perlu kita ingat, diabetes dan obesiti itu biasanya sejalan. Di mana kasus obesitas meningkat, di situ kasus diabetesnya juga meningkat. Sehingga menjaga tubuh kita tetap proporsional itu sangat penting. Menjaga tubuh proporsional artinya kita tahu proporsional itu seperti apa. Dengan cara melihat IMT kita tadi yang mudah, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh, berat badan per tinggi badan dikuadratkan. Kita harus jaga maksimal 25 poinnya ya. Kalau lebih dari 25 segera bergerak, berolahraga, dan dilihat kembali makannya. Atau kita lihat lingkar perut kita, untuk perempuan jangan lebih dari 80, kalau laki-laki jangan lebih dari 90. Kemudian untuk mencegah supaya kita tidak menuju obesitas dan akhirnya jatuh pada kondisi diabetes, ada baiknya pola makan itu ditata mulai sekarang. Pola makan yang bagaimana? Yang seimbang zat gizinya. Kita tidak perlu takut dengan karbohidrat, tidak perlu takut dengan lemak, tidak perlu merasa protein sebagai super nutrisi yang harus paling banyak, tapi proporsinya seimbang saja. Karena tubuh kita memerlukan semua zat gizi tersebut.
Bagaimana supaya seimbang? Cara mudah mengingatnya, kita pakai piring kita tuh kita lihat. Kita bagi dua, yang setengah sayur buah. Yang seperempat kita isi dengan nasi, kemudian yang seperempatnya lagi nasi dan penggantinya ya. Dan yang seperempatnya lagi boleh lauk pauknya. Nah, jangan lupa kita itu ibaratnya sama dengan kendaraan. Kita punya daya tampung energi yang spesifik. Untuk tahu berapa daya tampung kita, boleh silahkan bertanya ke ahli gizi yang berpraktek di rumah sakit atau datang ke Polkesma yang punya klinik-klinik gizi. Temui ahli gizi dan dietitian di sana supaya Anda tahu betul berapa kebutuhan gizinya. Nah, itu tinggal menerjemahkan secara harian, kita konsisten dengan makanan tersebut. 4 hal penting yang harus diingat kalau sudah terlanjur diabetes, misalnya ya sudah terdiagnosis diabetes, makan sehat yang pertama, jangan lupa olahraga minimal 30 menit sehari, entah itu jalan kaki, ya itu akan lebih baik ya, jalan kaki 30 menit, kemudian konsumsi obat yang telah diberikan dokter secara teratur. Obat ini sifatnya adalah ada yang memacu kerja insulin, ada yang menghambat penyerapan zat gizi tertentu, jadi harus diminum. Jangan merasa, oh sudah normal nggak usah diminum, tapi tetap harus diminum dan secara berkala kontrol glukosa darahnya dan update terus keilmuannya terkait gizi dan kesehatan. Saya kira itu Bu Salis, mohon maaf kebanyakan. Statement yang sangat bermanfaat sekali Prof Dian. Saya ingin menyampaikan dengan jelas untuk terima kasih sangat jelas sekali Prof Dian. Dan terima kasih banyak Prof Dian atas waktunya, atas kesediaannya dan ilmu-ilmu yang sudah kita sharingkan pada kali ini. Semoga bermanfaat buat para pendengar Polkesma Talk dan Prof Dian, semoga nanti kita bisa bertemu lagi di sesi lain gitu insya Allah ya. Nanti semoga bisa ketemu langsung di Polkesma Talk edisi-edisi selanjutnya. Terima kasih Prof Dian, semoga sehat selalu buat Prof Dian dan sukses juga buat Prof Dian ya. Oke. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Baik sahabat sehat Polkesma, demikian tadi bincang-bincang kita terkait pola makan, tubuh ideal dan diabetes mellitus dengan Prof Dian Handayani dari FIK Universitas Brawijaya. Terima kasih atas perhatian dan sudah jangan lupa ya tetap lihat di YouTube kita, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Saya Salis pamit undur diri. Terima kasih. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih Prof Dian.